pemirsa di rumah, bagaimana kabarnya? Senang sekali, saya Agustin dan rekan saya Adrian. Kami berdua bisa kembali menyapa Anda semua, tentunya di House and Living, Sahabat Ibu Berkreasi. Kali ini kami sudah siap untuk mengajak Anda berkreasi. Nah, nanti di segmen tea time mau buat apa nih Chef Adrian nih? Saya mau bikin penne pedas. Penne pedas? Iya, enak pokoknya. Simple bikinnya, pokoknya enak banget. Berarti simple, betul cepat, terus juga sehat sekali. Pastinya ya. Iya, betul sekali. Ya. Oh ya, tunggu ya, aku pengen minum bentar nih. Kamu sekarang kok bawa minuman botol ya? Aku tuh biasa bawa, Chef. Karena gini, kadang-kadang kita kan suka beli nih ya. Beli yang udah jadi air kemasan, tapi itu kan nggak bisa diisi ulang. Oh gitu, tapi emang ini boleh? Nah, ada jenis-jenis plastik tuh yang boleh diisi ulang. Yang kamu bawa ini boleh? Ini boleh. Oh, boleh nah, ya? Untuk itu mau tahu kan sebenarnya yang mana sih yang boleh, yang mana yang enggak. Nah, pemirsa juga supaya kita lebih mengenal lagi, nanti kita akan ada tamu dari Badan Standarisasi Nasional yang akan menjelaskan kepada kita yang mana yang aman untuk kita bisa pakai berulang kali dan mana yang enggak. Wah, menarik. Oh, cocok ya, kebetulan saya kan juga kadang-kadang mau simpan bahan untuk di kulkas pakai bahan plastik gitu ya. Ada bahan-bahan tertentu yang nggak baik nanti kalau kita pakai berulang kali. Oh gitu ya? Nah, penasaran ya, pengen tahu seperti apa? Pemirsa juga ingin tahu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di House and Living, Sahabat Ibu Berkreasi. Oh ya, Tin, mana ya tamunya? Kayaknya mesti di jalan ya. Kamu penasaran ya? Kayaknya pemirsa juga penasaran. Datang loh. Udah datang. Tolong ya, bukain. Oke, aku bukain dulu ya. Ibu, selamat datang. Terima kasih. Oke, ya, masuk. Halo, Bu Dea, apa kabar? Baik, Pak Agustin. Terima kasih sudah datang di studio kami. Silakan. Nah pemirsa, ini ada Bu Dea dari Badan Standarisasi Nasional. Nah Bu Dea ini yang akan bercerita dengan kita sebenarnya plastik apa sih yang aman digunakan ketika kita memasak, kita makan, atau untuk menyimpan makanan-makanan untuk kita. Nah ini Chef, kamu penasaran kan? Iya, tadi saya udah sering bilang sama Agustin, saya bilang saya juga sering simpan makanan gitu ya di wadah plastik itu. Jadi pengen tahu nih plastik yang benar seperti apa gitu. Bu Dea bisa ceritain nggak apa sih kode-kode yang ada? Seringkali nih di bawah botol ya pasti ada kayak segitiganya. Nah itu kan ada artinya ya, kadang kami nggak ngerti, terus juga pemirsa juga pengen lebih tahu. Jadi memang kode daur ulang itu ada 7, 1 sampai 7. Untuk kode yang pertama itu dia angka 1 pasti segitiga, di dalamnya angka 1, di bawahnya itu PET. Nah itu ya biasanya nggak boleh diisi ulang kan, setelah kita minum harus buang ya. Hanya sekali pakai. Nah biasanya efeknya apa nih kalau misalnya kita isi ulang? Karena banyak sekali orang yang nggak tahu dan wah isi ulang bawa lagi aja buat kantor, buat ke sekolah ya. Gitu ya. Nah itu untuk jangka waktu lama, bila terakumulasi dalam tubuh melewati ambang batas, akan menjadi karsinogen, jadi kanker. Oke, kalau nomor 2 bagaimana? 2, 3 sampai dan selanjutnya nih? Ya. Itu jadi selain dia menunjukkan dari bahan bakunya apa, itu juga menunjukkan dari sifat fisik, dari bentuknya, misalnya untuk ketahanannya seperti apa, kemudian berapa boleh dia dipakai. Nah untuk yang kedua itu adalah HDPE, jadi high density polyethylene. Nah itu sifatnya dia lebih keras. Ibu, kalau nomor 1 itu berarti tidak baik untuk digunakan kembali, nomor berapa lagi yang tidak boleh digunakan kembali nih? Sebetulnya kalau untuk yang berkali-kali itu yang aman itu, paling aman itu nomor 5. Oke, Chef, kamu pernah perhatiin nggak nomor berapa tuh alat-alat plastik? Selama ini saya belum pernah perhatiin. Oh ya, saya juga punya contoh ya beberapa ini plastik. Bawa aja pasti barang-barang kamu di dapur deh. Jadi ini ada, mungkin Ibu bisa bantu saya jelaskan ya ini. Yang mana yang bisa digunakan gitu kembali, ya. yang mana yang contohnya enggak. saya buat untuk penyimpanan misal bahan-bahannya untuk di kulkas gitu. Nah kalau kita lihat yang ini adalah kode daur ulang 1. Ini PET, di sini ada logonya. Oh ada logonya ya di situ ya. Cuman ini kelemahannya kurang terapangan. Tapi ini nggak boleh digunakan karena kalau kita kena panas sedikit pasti. Iya betul. Peletok-peletok gitu ya. Kalau peletok-peletok berarti itu kemungkinan besar tuh udah terurai dia. Oh, jadi itu udah nggak bisa terintegrasi diminum dari lagi ya. kemasan ini ke pangannya.
Gitu. Oke. Jadi lebih bagus kalau misal botol seperti ini habis pakai langsung jangan digunakan lagi. Tapi kalau misalnya nih masih baru, tapi dia udah meletot-meletot, kan bisa juga nih ya pernah kejadian karena panas, itu juga sebenarnya udah nggak bisa diminum lagi dong ya? Apalagi kalau misalnya kita beli kemudian lupa taruh di mobil kepanasan, Belum diminum itu belum udah. diminum, kena panas matahari semakin terurai. Coba diminum ada rasanya bau-bau plastik dikit, oh berarti dia udah itulah. Jadi itu bahaya juga ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau yang lainnya mungkin Ibu bisa jelaskan? Kalau yang ini kayaknya ini semua kodenya kode 5 semua. Kode 5 ya? Ini juga 5 nih, barusan aku lihat Kalau nih. yang ini... Ini juga sama, ini justru yang bagus di sini. Oh yang bagus Ini ini ada ya? yang mana Bu kalau bagus ini? Dia lengkap tara pangannya. Di sini ada kode tara pangannya. Di sini dia ada food grade. Kemudian dia ada mencantumkan suhu. Suhunya adalah maksimal di 120. Minimalnya minimal 20 derajat 20 celcius. Jadi kita harus mengikuti aturan itu ya. Ya, nggak boleh Oke. untuk di itu. Kemudian dia juga di sini kan biar aman itu harus ada produsennya. Kemudian juga di sini dia cantumin juga. Nah, ini food grade-nya. Ini kemudian tara pangannya. ada Kodenya kode. tadi udah di bawah. Kemudian satu lagi tambahan dia sudah SNI marking. Itu apa itu Bu ini? Artinya Jadi itu apa, Bu? dia sudah comply terhadap SNI tertentu sesuai dengan produknya. Untuk melamin ini kita punya satu standar yang dikeluarkan oleh BSN, di mana standar tersebut terdapat parameter mutunya apa saja yang harus dipenuhi dan juga limit maksimum dan limit minimum yang harus ada. Oh ya, kalau misal contohnya ke masakan gitu untuk melamin ini, tadi Ibu kan bilang ini udah cukup bagus ya. Kalau misal masakan yang panas langsung boleh nggak? Suhunya itu Suhunya. bagaimana nih? Suhunya itu harus kita kira-kira kalau mendidih kan sekitar ya 100, 110, 120 boleh. Dan Iya. itu nggak ada masa expirednya, pakai berapa banyak ya? Berapa lama? Kalau dia misalnya sudah berubah bentuk, nah Atau berubah warna berubah gimana? warna gitu, itu Sebaiknya jangan digunakan sebaiknya, lagi. ya. Oke. Karena semakin lama dia dipakai, semakin lama dia kena panas gitu kan. Kita juga nggak tahu kan. Nah, karena memang kalau untuk kemasan sendiri berbeda dengan makanan. Kalau makanan kan ada waktu kadaluarsa tuh berapa lama tenggangnya, tapi kalau untuk kemasan kan tidak ada. Jadi kita sendiri harus memperhatikan apakah ini kira-kira masih layak atau enggak, lihat dari fisiknya aja. Nah, ini kan soal botol nih sama melamin. Sering juga nih kalau aku kadang-kadang mau praktis ya. Jadi bawa makanan udah di styrofoam aja. Kamu pasti suka kayak gitu nggak sih? Ya, Nah, untuk styrofoam ini juga sebenarnya itu bahaya juga, Bu Iya, ya? nggak tahu nih bahaya atau Bahaya, enggak Bu, nih. ya? Isu itu adalah residu dari stirennya. Karena memang sama berbahaya buat tubuh kalau terurai. Nah, kelemahannya kalau dari dia kita pakai styrofoam, kalau kita misalnya peruntukannya pakai minyak yang panas, suhu langsung panas-panas, tempelin situ, nggak pakai alas apa-apa, kemudian lama, coba diperhatiin aja, pasti lama-lama misalnya dalam 1 hari atau 2 hari, dia udah mulai masuk ke styrofoamnya. Oke. Nah, berarti itu kan dia udah terurai. Nah, karena styrofoam sendiri dia mudah bereaksi dengan suhu panas, dia mudah terurai. Jadi kalau memang biar amannya, ya kita yang satu lebih baik dingin. Untuk yang styrofoam itu ya suhu normal seperti biasa. Kemudian juga ya sebaiknya juga untuk styrofoam itu tidak digunakan lama. Sebenarnya boleh nggak sih seperti itu styrofoam dipakai berulang kali? Itu sekali pakai itu. Itu saya Kalau untuk pakai. Jadi sama styrofoam seperti yang botol lain-lain. minuman kemasan Iya. yang berkode 1. Iya, sama. itu ada resikonya Bu nggak, misal terhadap penyakit apa gitu misalnya? Ya, itu karsinogen itu penelitian itu memang dia untuk menyerang organ-organ tertentu. Nah, ada yang ke limpa, ada yang ke liver, Waduh, jadi tergantung banyak dari sekali ya. Iya. Bahaya sekali ya. Banyak orang yang nggak menyadari akan hal ini pemirsa, dan ini ternyata bisa berimpak panjang bagi kesehatan kita. Jadi kalau botol styrofoam udah, tapi ada beberapa kode nih yang saya pengen tahu. Ada yang namanya BPA, ada juga FDA. Nah, ini kode-kode ini seperti apa ya? Apa maksudnya dan apakah itu menjamin bahwa memang kemasan-kemasan ini bisa digunakan dengan aman? Jadi kalau FDA itu suatu badan di Amerika, jadi Food and Drug Drugs Administration, ya. Dia mengeluarkan CFR, jadi Code Regulations ya untuk beberapa ini yang boleh, ini yang enggak gitu. Iya. Jadi kalau di kita tuh seperti Badan POM ya. Ah, Nah, karena memang oke. Badan POM juga mengeluarkan peraturan untuk kemasan pangan.
ini yang Kodenya apa nih kalau Badan POM? kalau keluarin? Badan POM itu berbeda, dia berbentuk peraturan kepala Badan POM nanti di yang terbaru 2011. Di dalamnya itu ada beberapa, misalnya ini zat yang boleh, kemudian limit batas hanya seperti itu, tapi tidak detail seperti SNI. Nah, kalau SNI itu dia per produk. Kalau untuk misalnya untuk produk styrofoam, oh ya saya bawa kebetulan ini contoh dari standar buat melamin. Ini kemudian ada buku untuk panduannya styrofoam, ya. itu yang dikeluarkan dari BSN. Nah, jadi satu persatu produk itu satu SNI. Tapi kalau Badan POM dia hanya untuk semua, untuk logam, limitnya ini. Secara general ya. Ya. Kalau BPA gimana? Kalau BPA itu ada salah satu zat yang memang dia itu bisphenol A. Jadi memang jadi isu trennya itu antara stiren, dioksin, BPA yang untuk masalah kesehatan. Lebih cenderung yang lagi rame untuk bayi, karena bayi itu kan harus free BPA. Nah, kalau yang kode itu berarti dia sepertinya udah free BPA dan mengikuti FDA seperti itu. Itu mungkin produknya bukan produk lokal ya. Kalau produk lokal sendiri ada BPA-nya? Kalau ya produk lokal juga ada free BPA, tapi kalau itu kodenya bukan pakai FDA. Biasanya kalau marking dia pakainya SNI. Oh, SNI. Ya. Jadi kalau kita lihat produk lokal itu adalah SNI, dan itu juga baiknya, apalagi untuk anak bayi itu pakainya BPA free. Itu dijamin pasti aman ya. Iya, seperti Harus itu. ada free-nya ya. Iya, jadi aman karena kan anak kecil itu lebih mudah lagi, daya tahan tubuhnya sangat rendah, tidak seperti orang dewasa. Gimana dengan plastik-plastik seperti ini nih? Kita sering pakai ya kalau beli makanan ya, terus beli jajanan. Ini aman nggak sih sebenarnya? Agak susah jawabnya karena tidak, satu memang dia tidak pakai kode, kemudian panas-panas kan tadi mudah lebih cepat. Iya, kadang kita kan terurai. beli Panas, kadang dingin, panas-panas apa ya, aja langsung deh habis. makanan semuanya itu gimana? Nah, itu sebaiknya kalau di negara maju sih dia nggak pakai plastik seperti itu. Pakai apa? Jadi dia ada seperti mungkin kayak kemasan buat mentega jenis plastiknya, dia kodenya itu 5. Jadi waktu Oh ya, panas khusus untuk begitu. mentega itu, Bu ya? Jadi Ya, nggak akan seperti kayak terkontaminasi medium. juga ya? Ya, Dan dia itu tidak bisa mudah terurai. Karena kalau misalnya suhunya di atas 60 derajat kalau saya tidak salah ya akan terurai. Kemudian kan ini di kita masalahnya itu untuk kemasan standarnya masih sukarela. Jadi kita tidak bisa memberikan, oh kamu harus pakai ini, ke produsen kamu harus pakai ini. Karena memang belum diatur, diregulasi oleh instansi teknisnya. Dalam hal ini untuk produk ini oleh Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Oke, Seperti itu. dan sebaiknya kalau kita beli jajanan atau makanan ini, kalau bisa berarti kita baik membawa tempat kantor sendiri ya? Kadang-kadang kan ada juga bilang, oh ya kita pakai ini, ada kantong plastik yang anti panas gitu. Iya, Gimana Bu itu kalau bisa yang anti nggak? panas, kurang lebih seperti ini? Ya kita memang harus, ini kan berarti dia cuma self declare. Terserah customernya ngerasa Percaya aman atau atau enggak. tidak Oh gitu. dengan self declare tersebut. Oke, jadi kalau tipsnya nih apa nih Bu Dea untuk pemirsa di rumah, pemirsa Hasan Living? Intinya adalah yang pertama kita harus cermat dalam membeli sesuatu barang kan. Apalagi ini untuk kemasan pangan yang kontak dengan makanan yang akan kita makan masuk tubuh. Iya. Kemudian perhatikan kode-kode yang ada di kemasan tersebut. Kalau memang untuk kode 1, gunakanlah sesuai peruntukannya, sekali pakai, tidak boleh digunakan berulang kali, tidak boleh dengan apalagi dipakai yang air panas, pasti akan lebih cepat mudah terurai. Dibiarkan di mobil juga kan kepanasan berhari-hari itu juga sama seperti itu. Nah kalau misalnya kita lebih aman lagi, pilih ya mau menggunakannya berulang-ulang, gunakan yang kode 5. Oke, iya. Terima kasih Bu Dea. Chef, kayaknya kita harus ini ya melanjutkan lagi ya. Oke. Oke pemirsa, semoga informasi ini bisa membuat kita menjadi lebih cermat dan juga menjadi cerdas dalam membeli produk-produk yang kita gunakan, terutama yang kontak dengan tubuh kita langsung, yaitu makanan. Semoga informasi ini menjadi berguna dan bermanfaat bagi Anda semua. Kita akan buat
Penne pedas. Oh. Oke. Gimana nih buatnya? Bedanya apa sih sama penne biasa? Biasanya kan banyak saus-sausnya. Nah, Ini simple banget ya, pakai cabai rawit ya, Ya. garlic, terus bawang bombay juga. Oke. Terus di sini saya akan membuat sausnya ya. Ini mudah sekali ya. Oh. Ya. Bahan-bahannya apa aja jadinya? Bahan-bahannya di sini ada bawang putih, Iya. bawang bombay, Iya. terus ada tomat, terus ada basil, lada hitam, gula, garam. Oke. Udah. Terus sekarang, sama apa? Sama pennenya? iya sama pennenya. Ini apa nih Ini sekarang? tomatnya. Kita Tomat. untuk membuat sausnya. Oke, jadi tomatnya direbus. Direbus sebentar aja seperti ini. Kita tambahkan olive oil, Oke, minyak zaitun ya. minyak zaitun. Oh, Biar sehat lebih sekali wangi nih. lagi kita kasih apa? Basil. Mm. Oke, jadi membuat ini mudah sekali. Sebentar. Oke. Seperti ini aja. Ya. Ini sama kalau misal kita mau bikin mashed potato juga sama seperti ini. Modelnya tipenya sama jadi ya. mudah sekali kan? Oke. Jadi saus tomat ya. Oke, kita Sangat sehat dan sangat sehat. simpel ya. Terus ini kita memotong ini apa? Bang Bombay. Bawang bombay seperti ini ya. Kalau nggak kita bagi dua dulu. Oke. Seperti ini biar lebih gampang. Ini ada bawang putih juga, kita perlu 2. Ini tinggal kita keprek seperti Keprek ini. aja. Ini tinggal dicop aja. Seperti ini dulu ya. Semua biar rapi ya. Kita kasih ini apa? Berapa irisan juga ini ya. Oke, tinggal kita tumis. Ini mudah sekali. Tunggu aku nyalain. Nyalain dulu ya. Iya sedang aja ya. Ya, sedang aja. Oke. Tumis. Sambil kamu tumis, sebentar tunggu dia Dulu udah ya. panas. Ini kan lemon ya, supaya dia jusnya keluar. Nanti pas kita peres lebih Ya. mudah, jadi kita giling-giling dulu seperti ini. Biar dia lemes dulu ya. Nah, giling-giling dulu seperti ini, lalu kita potong. Saya punya ini juga bagus. Ini tinggal kita tusuk ini ya. Keluar semua airnya ya. Wah, jadi banyak sekali sebenarnya produk-produk yang bisa membuat kita mudah. Ya. Jadi ini kayak tinggal granat ya. betul. Kamu tenang, nanti kamu lihat ya. Saya action di sini ya. Sukan udah panas belum?